nama saya Feni Nadabdab, jurusan agribisnis. Di sini saya ingin menanyakan Pak, luas lahannya ini seberapa ya Pak? Luas lahan untuk tanaman anggurnya aja ya, yang ditanam anggur itu sekitar 2000 meter. Itu total tanamannya ada 200 pohon. Ada di sini, di samping, di depan, sama di gang sebelah juga ada satu ranting itu tanam anggur juga, ada sekitar 60 pohon di sana. Totalnya ada 200 pohon, luas untuk area yang ditanam 2000 meter. Baik Pak, untuk yang meningkatkan produktivitas hasilnya Pak dalam yang budidaya anggur ini bagaimana ya caranya supaya dia kualitasnya tetap sehat Pak? Yang pastinya memang tak luput dari cuaca. Jadi kita udah ngerawat bagus, kita udah kasih pupuk bagus, tiba-tiba cuaca ekstrim pada saat misalnya pembungaan, bisa itu sebagian rontok. Bisa juga nanti kita nggak ngerawat dia kayak penyemprotan obatnya, jamurnya, karena kan namanya cuaca itu kan yang paling utama memang kendala itu karena cuaca. Jadi kalau cuaca yang buruk, ekstrim, kita perawatannya juga lebih ekstra. Jadi kalau kita nggak ngerawat di cuaca buruk ekstrimnya itu malah hasil panennya malah jadi berkurang. Yaitu contohnya bunganya banyak rontok, ataupun dia bisa gagal panen, bisa terkena jamur, ataupun bisa terkena hama kayak lalat buah ataupun apapun. Curah hujan yang tinggi bisa juga membuat buah itu jadi pecah karena sering tergenang air. Makanya kita di sini level tanamannya agak lebih tinggi, jadi nggak semua terkena air hujan kalau misalnya lagi musim hujan itu sih. Dengan penjelasannya Pak, tadi ada dibahas pada batang, pada daun, pada bunga. Itu yang tentang jamur ya tadi ya Pak? Itu jamur embun tepung itu. Iya, jadi jenisnya itu boleh ini kan Pak, disebutkan yang dia tepung sama apa ya tadi? Kalau jamur itu bisa 3, kalau istilah biasanya itu dibilangnya karat daun satu. Dia kayak karat di bagian bawah daun. Atau lagi embun bulu, dia kayak bulu di bagian bawah. Nama ilmiahnya ada itu. Cuman istilah untuk penghobi anggur itu istilah Indonesianya kan. Embun bulu itu dia kena bagian bawah, itu karena air hujan, paparan air hujan langsung itu bisa kena. Nah kalau embun tepung itu bukan karena air hujan, karena sirkulasi udaranya nggak bagus, lembab, karena panas hujan, udara nggak bagus, dia mengenai bagian atas daun. Dia kayak tepung, bercak tepung gitu, halus, dan dia bisa kena batang sama kena buah. Dan di antara 3 jamur itu yang paling ngeselin, yang paling parah itu yang embun tepung. Karena dia bukan karena kena daun, kena batang, kena buah. Kalau udah kena buah waktu dia kecil, itu gagal panen, nggak bakalan selamat. Makanya itu perawatannya harus rutin seminggu sekali biar supaya mencegah gagal panen gara-gara jamur. Karena memang gagal panen bisa jamur, cuaca, ataupun hama, sama burung, ataupun apa itu pun ya harus kita pertimbangkan semuanya untuk biar supaya maksimal hasil panennya. Apa saja sih yang digunakan di kebun anggur Jagat Pak? Kita pakai sekam padi, limbah padi, itu kulit padi yang sekam bakar sama sekam mentah kita campur. Habis itu pakai tanah berpasir yang pinggiran sungai, kita pakai itu, sama kuhe, kotoran hewan, kambing, sapi, ataupun hewan ternak ayam, itu kita pakai. Itu bagus untuk pupuk dasarnya sih, kita campur aduk semua jadi rata. Itu untuk media tanamnya, itu biasa untuk media tanam. Kalau masalah bangunannya, kita biasa pakai baja ringan yang jangka panjangnya bagus. Kalau pakai bambu kan kita memang biayanya lebih minim, tapi jangka panjangnya nggak tahan lama gitu. Kalau dari ketinggian untuk buat bangunannya itu Pak, kira-kira berapa meter? Syaratnya untuk para-para seperti ini ya, minimal 2 meter. Tapi dari para-paranya ke atas atapnya kalau bisa lebih tinggi. Misalnya ini 70 cm, atapnya bisa sampai 4 meter dari bawah sini sampai ke atas. Jadi lebih bagus, lebih dipertimbangkan atapnya ya, lebih udara, sirkulasi udara. Kalau dia terlalu panjang bisa dikasih tingkatan. Jadi udara bisa keluar masuk, jangan nanti dia ngumpul di dalam, malah kelembapannya malah tinggi. Kalau musim panas, musim hujan, itu malah jadi sumber penyakit untuk jamur seperti datang. Pak, untuk Bapak sendiri mengeluarkan modal segitu banyak, apakah sudah balik modal gitu? Sebenarnya di awalnya sebenarnya modalnya itu nggak ada sebenarnya. Awalnya cuma untuk depan. Dulu pun juga modalnya nggak langsung buat bangun tempatnya, kita tanam bibit dari 6 pohon. Ya habis itu setelah itu kita berjalan buat rumahnya pelan-pelan, kalau ada uang kita buat, dan itu malah balik modal secara tidak langsung gitu. Dan buat tempat ini dengan modal sekian juta
dan itu hasil dari situ, putaran dari situ juga. Jadi ibaratnya memang modal dari awalnya tuh memang nol sebenarnya. Dari hasil bisnis yang memang hobi jadi bisnis itu malah jadi berpeluang untuk membangun, membesar yang lain-lain. Memang modalnya itu kalau bisa dibilang balik nggak balik, ya sebenarnya bukan balik lagi, udah malah untung sebenarnya. Kalau saya boleh tahu, berapa jumlah tenaga kerja untuk mengelola ini semua, Pak? Kebetulan di sini hanya saya sendiri sama adik, sama kadang keluarga juga yang merawat. Tapi kalau pas lagi ada jasa perawatan atau apa, kita panggil warga di sini, kita panggil misalnya untuk media tanam atau pembuatan tempat. Kita kalau untuk terus kebunnya memang kita masih sendiri. Kita kebetulan dibantu sama mahasiswa. Jadi ini abang lihatkan lagi paketan lagi ya, kita banyak jadi pastikan ini tangan kita seperti ini, kayaknya ke samping aja, jangan benar. Kalau kita cek sampai kali ini jadi nahan, boleh dipegang gini nggak apa-apa, gagisnya atas yang atas apa aja, jadi kita kalau nggak dapat sambil digolek, pelan-pelan aja, nanti dia lama-lama terbalik. Pelan-pelan, tolongnya pelan, ya otomatis aja. Ini teknik amannya, jadi kalau abang dulu waktu nyoba ya pertama kali stitching di YouTube, ada yang kena sini, teman-teman di grup ada yang sampai sompel karena dia pakai cutter itu kan tajam, cutter baru tuh, makanya jangan, kalau kalian mau belajar nyambung, kalau bisa jangan pakai cutter tajam atau pakai cutter yang udah lama. Hasil yang dikelola oleh Jagat Farm diantaranya sebagai berikut.